Di internet lagi ada satu nama konten kreator yang rame banget dibicarakan gara-gara hidupnya dia itu diancam, didoxing, terus kemudian di-harass gitu sampai pada akhirnya nggak bisa tenang ya. Cuman gara-gara buat satu video dokumenter. Gue bakal kenalin ke lu semua Mas Tyler Oliveira, seorang konten kreator yang biasanya nginvestigasiin setiap peristiwa dan juga kejadian unik di setiap negara di dunia. Dan bahkan orang ini pun pernah nginvestigasiin tentang kecanduan rokok di Indonesia dengan judul "Saya Menyelidiki Kecanduan Rokok Matikan Indonesia". Dan gak cuma itu doang ya video yang emang dia buat tentang investigasi-investigasi. Dia banyak banget nginvestigasiin sesuatu di setiap kota, daerah, atau di setiap negara. Dan baru-baru ini namanya rame banget gara-gara dia baru aja berhasil nginvestigasi festival Gorehaba atau festival, kalau misalnya kata Mas Tyler gitu ya, lempar tai di India. Gara-gara video ini namanya itu rame banget. Katanya sebelum video full ini rilis, dia diancam, dia didoxing, terus kemudian dia nggak bisa buat hidupnya tenang gitu. Lu bisa cek sendiri gitu di Twitter kalau misalkan katanya banyak banget orang-orang India yang nyerang dia gitu, di scam. Terus habis itu ya dia pun khawatir tentang kesehatannya setelah ngikutin festival ini, dan kita bakal bahas itu semua di video ngopi. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre. Jadi semembahayakan apa video ini sampai pada akhir dikhawatirkan sama masyarakat India di internet. Jadi basically Mas Tyler Oliveira itu ngedokumentasikan sebuah festival Gorehaba, festival yang kalau misalnya kata dia ya lempar tai. Nah, kalau misalnya gue cek sendiri di internet, ini festival merupakan sebuah festival yang diyakini sama masyarakat lokal. Kalau misalnya mereka itu sangat amat bersyukur dengan kehadiran tai sapi ya, bukan pakai tai manusia, itu lebih geli lagi, tapi tai sapi. Kenapa tai sapi? Karena katanya sapi itu melahirkan dewa yang diyakini sama mereka. Terus kemudian tai sapi sendiri katanya membawa berkah dan juga banyak manfaat untuk kehidupan mereka ya, untuk kehidupan petani, dan juga mungkin katanya mereka meyakini kalau misalnya tai sapi ini bisa menjadi sumber obat dari setiap penyakit yang belum ditemukan obatnya, kayak misalkan kanker dan segala macam. Nah, di video ini Mas Tyler Oliveira itu bener-bener secara rinci gitu ya menceritakan pengalaman dia dari awal datang ke tempatnya, terus kemudian ngikutin festivalnya ya. Jadi festival itu lempar-lemparan tai gitu, pakai tai sapi, dikumpulin dulu tai sapi di jalan terus dilempar-lempar. Bahkan si Mas Tyler ini pakai baju hazard gitu ya, baju orang-orang kalau misalnya ngerawat pasien COVID buat menghindari penyakit-penyakit yang mungkin bakal dia inggap gitu ketika selesai ngikutin festival ini. Jadi setelah dia selesai ngikutin festivalnya, dia coba buat ngupload klip atau potongan video sebelum full release ini tentang bagaimana pengalaman dia lempar tai. Terus kemudian banyak yang penasaran. Nah, dari situ juga banyak banget orang India yang ternyata kurang suka gara-gara ya dikira merendahkan dan dianggap kalau misalkan ini kayak pelecehan budaya gitu. Terus kemudian ya Mas Tyler akhirnya nyeritain kalau misalkan hidupnya didoxing, terus habis itu di-harass ya, terus kemudian ya diancem gitu sampai dia sendiri itu nggak tenang. Tapi setelah dia curhat kalau misalkan hidupnya nggak tenang dan memutuskan untuk ngebatalin rilis full videonya, tiba-tiba full videonya rilis ya. Dia bilang, "Psych, gue bakal ngerilis tetap gitu loh." Gue nggak takut. Gara-gara tindakan dia yang berani ini, masyarakat India makin nggak suka lagi sama dia, nganggep rasis lah. Terus habis itu bahkan dibuatin postingan Reddit, dan lu bisa cek sendiri di Twitter ketika nge-search nama Tyler Oliveira, dia nyeritain tentang bagaimana hidupnya itu berubah setelah ngerilis video tentang Gorehaba Festival. Ya, bahkan kejadian ini udah banyak banget diberitakan di berbagai macam portal berita internasional, salah satunya New York Post, dengan judul "YouTuber Tyler Oliveira Branded Racist Drag Through the Muck After Filming Indian Village Messy Poop Throwing Fight." Lu bisa cek sendiri bagaimana pengalaman pribadinya dari awal dia ngumpulin tai sapinya ya, terus habis itu ngewawancarain beberapa local resident atau masyarakat lokal tentang asal muasal budayanya. Terus habis itu ya lu bisa lihat sendiri bagaimana festival yang lempar-lempar tai ini. Gimana reaksi orang-orang ya? Lu silakan cek sendiri di internet gitu ya. Ini mungkin sangat amat asing, gak cuman buat orang-orang Amerika tapi buat kita sendiri mungkin yang emang tinggal di East Asia ya. Karena ya sepertinya budaya kayak gini benar-benar unfamiliar gitu loh. Tapi ya beginilah caranya mereka untuk mensyukuri kehadiran tai sapi. Ya. Nah, kejadian Mas Tyler yang di-harass dan juga diancam ini udah diberitain di berbagai macam portal berita internasional. Salah satunya New York Post dengan judul "YouTuber Tyler Oliveira Branded Racist Dragged Through the Muck After Filming Indian Village Messy Poop Throwing Fight."
Ya, dalam berita ini dikasih tahu kalau misalkan an American YouTuber, Tyra Oliveira, is raising a holy stink after he filmed a dung flinging ritual in a remote Indian village. Umurnya 25 tahun doang coy. Sumpah beda 5 tahun. Lebih muda coy. Gokil. Shared a teaser clip inside India Poop Throwing Festival where it quickly built up more than 5 million views. Sekarang total viewsnya 2,4 juta buat yang full video. Tapi kalau misalnya dia share klipnya itu katanya udah bisa sampai lebih dari 10 juta gitu. Gue gak tahu. Jadi, but the video taken at the Gorehaba Festival in which villager hurl dried cow dung at each other as part of the post-Diwali Hindu tradition was criticized for ignoring the significance behind the smelly stunt. In another post, he shared a picture of himself in the hazmat suit and Google's covered in brown smears following the event in the remote village of Gumatapura in Karnataka, southwestern India. Ya, banyak banget cerita-cerita yang kurang mengenakan ya kalau misalkan ada bule ataupun orang-orang khususnya perempuan yang emang traveling ke daerah India, dan lu bisa cek sendiri beberapa beritanya di internet ya. Gue bukan yang ngasal doang ini mah. Happy Diwali, yes, I went to India Poop Throwing Festival. It was the astiest experience of my life. I will never go back. Gue nggak bakal balik lagi. Tolong doakan gue kalau misalnya gue bisa tetap survive ya, tetap hidup. He wrote, accompanying the post with a poop emoji. Backlash soon started piling up around him. Nah, gara-gara postingan ini dan juga postingan klipnya langsung tuh ramai hujatan ya. He subsequently shared screen grabs purporting to show that his video was facing censorship and mass reporting from Indian users who claim he is smearing their country. Ya, jadi di-report langsung videonya. Why do you have to come to India and then record a video of a cow dung festival by going in the middle of the event and then cry like a loser? Kata Indian users. Terus habis itu lo bisa sendiri nih foto-foto HD-nya ya. UST Velo. You can record poop in Western countries plenty on street of California. Human poop you can have record in your countries, make videos. Jadi ada orang ini yang bilang kayak lu nggak usah ngerekam kayak gini, lu rekam aja tuh tai-tai yang ada di California tuh banyak juga kan, itu tai manusia. I film in many of these cities, don't be mad bro. Other claimed the YouTubers who has more than 8 million subscribers had been hired to leave a stain on India's reputation. He's not here to explore. He's here to defame. It's hard to believe this isn't part of a planet smear campaign. He is known for spreading racism and misinformation. Others insisted the video of the annual festival, which is also held in at least 2 other Indian village, must be AI generated by. Masih dia nganggap kalau misalnya ini video AI ya. Beginilah banyak AI gitu ya. Maksudnya video emang dibuat seniat mungkin, dia terbang dari Amerika ke India ya, terus habis itu datang di tengah-tengah kerumunan untuk merasakan bagaimana indahnya festival tai gitu, masih dianggap AI gitu. Padahal itu niat banget, ya nggak sih? Dan ironisnya, kalau misalkan orang-orang India bilang gara-gara video ini image negara mereka jadi jelek ya, sebenarnya ya kalau misalkan kita boleh objektif, video-video random yang mereka hasilkan sendiri pun itu perlahan ngejelekin negara Indianya sendiri. Ya khususnya kayak video-video street food ya, pembuatan makanan apa gitu. Lo kalau misalnya di Facebook tuh sering doom scrolling pasti ketemu tuh sekali 2 kali ya video-video orang India buat apa ya, buat omelet Coca-Cola gitu. Terus habis itu ada yang garkur ketek, lanjut lagi buat bikin makanan. Itu kan lo misalnya lihat di kolom komentar, buset banyak banget orang-orang yang langsung debat coy. Ini higienitasnya kayak gimana gitu. Ini apakah bakterinya itu jadi tambahan topping kah atau gimana? Iya, jadi di berita ini pun dikasih tahu devotees of the festival believe their god Biriswara Swami was born in cow excrement and the ritual is seen as sacred and purifying. Jadi menariknya, banyak banget masyarakat lokal menganggap kalau misalkan tai sapi ini justru itu media untuk mensucikan badan. Yang mana berdasarkan logikanya justru itu malah ngotorin badan sendiri ya. Tapi ya balik lagi, itu budaya mereka dan juga adat mereka. But some purported Indian social media user argued that in the modern day such a smelly tradition would only paint the country in a bad light. Nah ini menariknya di sini. Jadi sebenarnya nggak cuma semua masyarakat India yang emang langsung nyerang Mas Oliver. Jadi juga ada beberapa orang-orang India yang menganggap kalau misalkan budaya kayak gini kalau diekspos jelas bakal langsung nurunin reputasi negaranya sendiri gitu. Masih ada yang coba buat berpikir objektif dan menganggap kalau misalkan budayanya perlu perkembangan zaman. Trikinya di sini, nggak semua budaya itu perlu perkembangan zaman. Karena apa? Karena itu adat istiadat yang emang udah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan emang tujuannya untuk dipertahankan. Jadi emang yang harus dipikir sama orang-orang India tuh contingency plan aja kalau misalnya ini budayanya benar-benar langsung diekspos gitu sama orang-orang luar ya. Nah terus bagaimana respon orang-orang di internet Bang Ray? Ya lu bisa lihat sendiri TKP-nya ya dari kolom komentar video aslinya Mas Tyler.
Ada yang bilang the reason it prevents cancer is because the poop bacteria will kill you before the cancer does. Ya, gue inget banget. Oh ya, di video ini ada orang lokalnya ngasih tahu kalau misalkan tai sapi itu bisa jadi obat cancer. Ya lu tinggal makan. Iya, ada yang dimakan juga katanya. Terus dibalas ada orang di kolom komentar bilang, ya alasan kenapa itu bisa mencegah cancer gara-gara lu bakal mati duluan sebelum kena cancer. Lexus bilang, India's reputation has really gone down the shitter since they started connecting it to the internet. India's never beating the allegation. India's probably gonna claim that this guy is Pakistani spy and the video is AI generated. Crazy how nothing racist was said in the video and yet the Indians got so bad mad over it. If only they took collecting litter as seriously as they took collecting cow. Ya kalau misalnya emang pengen tahu dramanya lebih dalam kayak gimana, lu cek di Twitter aja, lu search Stella Oliveira, banyak banget, oke. Orang-orang di internet ngasih tahu tentang dramanya. Ya, yang diringkas juga nih ada postingannya Lord Imikan tentang apa yang terjadi sama Mas Oliver. Betel Oliveira survive on Sitters OnlyFans, get bullied in a school by cis Indian boyfriend, visit poop festival across the world, farm views and take revenge against cis ex-boyfriend, collects different poops for his amusement park, earn more than cis OnlyFans, cis stop OnlyFans. Ya, jadi ada backstory-nya juga katanya yang diyakini kalau misalkan apa yang dilakuin sama Mas Oliver gitu ya, yang expose tentang budaya lempar tai di India itu merupakan balas dendamnya dalam tanda kutip kalau misalkan saudara itu pernah disakiti sama orang India. Tapi habis dibalas lagi sama Taylor Oliveira-nya. It may be time to cut the transatlantic internet cables. The Indian nationalists attacking me have a sick obsession with OnlyFans and white woman dating imaginary Indian men. Agak sedikit too far sih ya, nggak perlu mutus internet juga biar kita bisa tahu kabarnya mereka gitu. Soalnya ya secara tidak langsung gara-gara adanya internet sana pun lu bisa dapat konten juga ya nggak sih. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait adanya konten kreator yang hidupnya terancam cuma gara-gara buat satu video dokumentari festival lempar tai. Pertanyaannya silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang emang tinggal di India dan bisa menceritakan lebih dalam lagi tentang festival ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa itu aja. Gua undur diri. Sampai jumpa lagi. Bye bye.